Selanjutnya, saya ucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb terus meningkatkan perekonomian daerah, salah satunya dengan terus membangun pariwisata yang mengambil peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pasca pandemi, di saat daerah lain berjibaku membangun momentum pariwisata, Kabupaten Sumeneb mendapatkan prestasi berkat konsep Pentahelix dengan jumlah wisatawan di tahun 2023 mencapai 1.057.434 orang yang mampu meningkatkan perekonomian Kabupaten Sumeneb. Melalui peningkatan pariwisata, secara otomatis UMKM pun meningkat dan menghasilkan bagi daerah. Kabupaten Sumeneb terus menggenjot pengembangan sumber daya manusia melalui sejumlah pelatihan untuk menciptakan pengusaha-pengusaha baru di Kabupaten Sumeneb. Sekali lagi selamat untuk pemerintah Kabupaten Sumeneb dan saya mengundang Bupati Sumeneb, Bapak Ahmad Fauzi SH MH. Betul sekali Kabupaten Sumeneb menerima penghargaan untuk kategori pengembangan desa wisata karena telah memberikan begitu banyak luar biasa, bahkan ada penetapan UNESCO Kabupaten Sumeneb sebagai kota keris dan peningkatan kunjungan wisata besar 300%. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kabupaten Sumeneb dan saya persilakan kepada Bapak Ahmad Fauzi untuk menempati sofa yang ada di belakang. Tidak mudah. Sekarang saya beranjak ke Pak Ahmad Fauzi, Pak. Untuk Sumeneb sendiri, Pak, apa yang melatar belakangi untuk inovasi desa wisata berbasis budaya lokal dan seperti apa boleh dijelaskan? Ya, baik. Jadi dasar awal kenapa kami putuskan bergerak dalam hal desa wisata, ada beberapa persoalan. Yang pertama adalah terkait dengan angka kemiskinan yang sangat tinggi. Ini dulu ingin saya jelaskan. Lalu yang kedua, terkait dengan pengangguran terbuka, termasuk terkait dengan juga Gini rasio. Nah, kami berpikir pada saat pandemi COVID selesai, Bu Gubernur pernah menyampaikan bahwa segera recovery ekonomi. Pada saat itu kami berpikir salah satu cara mempercepat recovery ekonomi, salah satunya adalah mendorong wisata yang kita miliki, potensi-potensi desa wisata yang kita miliki. Lalu yang kedua, kami juga berpikir pada saat selesai COVID, orang banyak yang stres, ini pasti ingin jalan-jalan. Nah, kami berpikir setelah wisata kami dorong, maka seluruh UMKM ini akan bergerak. Pada saat sektor UMKM akan bergerak, maka kami juga tetap harus jaga budaya. Agar budaya ini tetap kita bisa pertahankan dengan arus wisatawan yang datang ke Kabupaten Sumeneb. Maka pada saat itu terbuktilah dengan angka-angka. Angka kemiskinan kami cukup juga turun, yang tadinya 20,55 menjadi 18,76. Pengangguran terbuka kami 1,36, itu terendah di Jawa Timur. Termasuk ketimpangan dari Gini rasio 0,266, pemerintah Kabupaten Sumeneb juga terendah di Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa wisata yang kita dorong mampu menggerakkan seluruh sektor, termasuk UMKM kita nomor 4 di Jawa Timur. Jumlahnya 406.000, nomor 4 di Jawa Timur jumlahnya. Ini bisa dilihat dari nomor induk barusaha kita. Dari nilai investasi yang tadinya 798 miliar, saat ini naik jadi 1.780 miliar. 90% itu sektor UMKM. Inilah bagaimana pada akhirnya kita mengambil langkah-langkah dasar terkait dengan potensi wisata desa yang harus kita dorong untuk berbasis masyarakat. Jadi wisata kita ini semuanya berbasis masyarakat agar masyarakat seluruhnya terlibat dan tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi. Sekarang saya beranjak kepada Pak Ahmad Fauzi. Desa wisata berbasis lokal sudah dibangun. Kira-kira ini apa ini tantangannya Pak, khususnya untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Sumeneb? Seperti apa Pak Ahmad Fauzi? Jadi yang pasti pertama tantangannya masyarakat ya. Jadi edukasi kepada masyarakat itu tidak mudah. Apalagi ini Sumeneb kan bisa dikatakan baru, daerah kunjungan wisata baru. Jadi memang pada saat kita bertanya tantangannya, memang tantangan itu pasti selalu hadir. Cara kami adalah yang pertama, kami mencoba menugaskan kepala dinas pariwisata dan seluruh stakeholder untuk berkunjung kepada kabupaten-kabupaten yang lebih dulu sudah mengembangkan wisata. Sehingga kami mampu mempersiapkan terkait dengan hal apapun agar tantangan ini bisa terjawab. Lalu yang kedua, memang kebiasaan terkait dengan bagaimana sosialisasi masyarakat kita agar mampu menjaga semuanya. Contohnya adalah keamanan.
keamanan, kondusivitas, sehingga wisatawan yang datang ke Kabupaten Sumeneb benar-benar bisa merasa nyaman. Lalu yang ketiga, tantangan adalah anggaran pasti ya. Anggaran, maka kami bersama-sama seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Sumeneb, maka kami mengusung berbasis pentahelik. Ada kebersamaan dengan seluruh stakeholder, baik seluruh swasta, baik media, baik juga akademisi, ataupun juga pemerintah bersama-sama, bagaimana berpikir terkait dengan wisata Sumeneb ke depan itu bisa lebih baik, sehingga mampu bersaing dengan beberapa kabupaten lain di Indonesia ini. Target kami tidak muluk-muluk, memang saat ini sementara wisatawan lokal. Kalau wisatawan mancanegara, kami sudah kerjasama dengan travel terkait dengan kapal-kapal cruise yang 1 tahun sudah kurang lebih 12 kapal cruise datang ke Kabupaten Sumeneb. Itu mungkin yang bisa. Langsung beli tiket ke Sumeneb. Baik, saya kembali ke Sumeneb. Pak Ahmad Fauzi, apa ini rencana-rencana hebat yang akan dilakukan ke depan? Apakah berhenti dengan program yang saat ini sudah dilakukan? Ya, tentu Sumeneb tetap terus konsisten terkait dengan pengembangan pariwisatanya. Salah satu cara kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik. Jadi tahun 2024 ini kami mempersiapkan ada 100 kalender event wisata. Jadi kalau wisata tanpa event seperti makan tanpa garam sebenarnya. Jadi seperti makan nasi tanpa garam. Maka di tahun 2024 kami sudah mempersiapkan 100 event, di mana memang seluruh event yang kita laksanakan itu seluruhnya aspirasi dari seluruh masyarakat. Artinya ada kelompok masyarakat, ada paguyuban, atau masyarakat siapapun ataupun tokoh boleh menyampaikan aspirasi untuk bisa dimasukkan di kalender event. Dan seluruh kegiatan kalender event ini sharing antara APBD dengan swasta. Dan disitulah bagaimana sistem pentahelik ini benar-benar berjalan di Kabupaten Sumeneb. Tidak seluruhnya mempergunakan APBD. APBD hanya 5% dari seluruh kegiatan kalender event yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi.